Ya, sudah Mas Ridho, silakan. Mas Ridho masih di mute suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada sore hari ini, walaupun Mas Ridho masih di mute suaranya. udah saya buka, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada sore hari ini, walaupun Mas Ridho masih di mute suaranya. udah saya buka, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada hari ini kita akan menyelenggarakan bincang-bincang beasiswa seperti yang tertera di pamflet, yang mana pada hari ini sungguh sangat luar biasa ya. Kenapa menurut saya luar biasa? Karena kita menghadirkan dua pakar ini. Dua pakar yang sungguh sangat luar biasa menurut saya. Satu pakar ini yaitu pakar beasiswa dalam negeri, yang mana beliau ini sudah malang melintang mendapatkan beasiswa di dalam negeri. Dan satu lagi, ini sangat luar biasa kembali, yaitu pakar beasiswa luar negeri. Saya lihat beliau berada di luar negeri. Jadi sungguh sangat beruntung sekali saya yang masih biasa bisa dikelilingi orang-orang hebat seperti ini. Dan satu lagi, efektivitas waktu sebelum saya nanti buka, yang pertama kita akan mendengarkan paparan penjelasan dari Bapak Syahrial Sadik, yang mana Bapak Syahrial Sadik ini sebagai saya yang seorang pakar dalam hal bagaimana beliau mendapatkan beasiswa beliau di dalam negeri. Seperti itu. Yang pertama, sebentar sebelum saya penjelasan dari Bapak Syahrial Sadik, yang mana Bapak Syahrial Sadik ini sebagai saya yang seorang pakar dalam hal bagaimana beliau mendapatkan beasiswa beliau di dalam negeri. Yang pertama, sebentar sebelum saya mulai, saya ingin ambilkan dulu CV beliau. Bagaimana beliau mendapatkan beasiswa dalam negeri. Mas Ridho. Ya, sebentar. Mulai, saya ingin ambilkan dulu CV beliau. Mas Ridho. Halo? Mas Ridho. Ya, halo. Mulai, saya ingin ambilkan dulu CV beliau. Mas Ridho. Halo? Suara saya kedengaran atau tidak? Halo? Mas Ridho. Ya, halo. Mungkin bisa di-mute dulu, Pak, yang lainnya. Mas Ridho. Halo? Suara saya kedengaran atau tidak? Halo? Mas Ridho, akun yang satunya harus dimatikan karena itu saling berdekatan jadinya echo. Iya, ya udah saya matikan, Pak. Mas Ridho. Baik, sebelum saya mulai, kelihatan ya share screen saya ya? Maaf, belum kelihatan Mas Ridho. Belum kelihatan share screen saya ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan? Iya, belum kelihatan. Sebentar. Bentar. Udah kelihatan? Sudah kelihatan ya?
Iya, sudah kelihatan. Oke. Saya mulai kembali. Jadi untuk pemateri pertama kita pada hari ini yaitu Bapak Syahrial Sadik. Nama beliau Syahrial Sadik, tempat tanggal lahir beliau di Kalua pada tanggal 18 Mei 1993 dengan hobi yaitu pendidikan, penelitian dan juga pelayanan sosial. Untuk latar belakang pendidikan beliau, S1 beliau di Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana beliau di sana mendapatkan beasiswa PPA dari Kemenristek Dikti. Yang kedua, S2 beliau juga dari Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada, yang mana juga beliau mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud Republik Indonesia. Selanjutnya beliau juga mengambil S2 manajemen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang mana lagi-lagi beliau juga mendapatkan yang di sini tidak mendapatkan beasiswa yang S2 manajemen UI Yogyakarta ya. Kembali beliau mengambil profesi program engineer dari Universitas Negeri Yogyakarta yang mendapatkan gelar insinyur dan juga mendapatkan gelar IPP, insinyur profesional pertama dari Persatuan Insinyur Indonesia. Dan di S3 beliau, S3 Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beliau mendapatkan penghargaan Digital Talent Scholarship DTS from Kemenkominfo RI dengan research penelitian beliau informasi teknologi dari HR Manajemen. Nah, jadi luar biasa sekali beberapa beasiswa yang sudah beliau dapatkan, yang mana itu juga ada beberapa pengalaman kerja beliau di sini, yaitu dosen dari Universitas Cahaya Bangsa dan Universitas Terbuka, dosen dari Universitas Islam Kalimantan, dosen Universitas Ahmad Yani, dan banyak yang lainnya. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga. Silakan nanti teman-teman tanyakan, karena memang di sini kita silakan menanyakan pertanyaan-pertanyaan apapun selama diskusi ini dijalankan, karena memang inilah fungsi dari acara ini dilakukan seperti itu. Baik, untuk efektivitas waktu kepada Bapak Syahrial, waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Ridho selaku moderator dalam bincang-bincang ilmiah atau BBI. Terima kasih banyak saya ucapkan juga pada Pak Budi Waluyo ya, akademisi di STAN, kemudian reviewer jurnal dan salah seorang motivator juga yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing seperti itu. Nanti saya izin sharing untuk bagaimana tips dan trik ya untuk meraih beasiswa dalam negeri. Sementara itu Pak Budi nanti bagaimana tips dan trik untuk meraih beasiswa di luar negeri. Nah, kalau saya nanti akan sharing terkait dengan beasiswa unggulan itu dari Kemendikbud RI. Mungkin nanti Pak Budi ya, S3-nya kan kalau tidak salah LPDP ya Pak Budi ya. Nah, dari Kementerian Keuangan kalau tidak salah. Nah, mungkin nanti beliau juga akan sharing terkait dengan bagaimana tips dan trik tersebut. Saya izin share screen ya terkait dengan materi bagaimana tips dan trik untuk meraih beasiswa unggulan. Ini bincang-bincang ilmiah ya. Saya, Pak Budi, dan Mas Ridho selaku moderator. Nah, ini merupakan sekilas email saya. Silahkan kalau saudara-saudari nanti ingin mencatat dan sebagainya. Kemudian kontak person saya, baik di Instagram, WA, dan sebagainya. Silahkan. Saya terbuka 1x24 jam ya untuk sharing dan semua gratis seperti itu, khususnya berkenaan dengan beasiswa. Kemudian berkenaan dengan prestasi, alhamdulillah saya diamanahi beberapa prestasi, baik itu dari sekolah menengah atas sampai dengan tingkat perguruan tinggi ya, dari S1 sampai dengan S3. Alhamdulillah waktu di SMA meraih peringkat 3 program IPA, kemudian lulus tercepat dan terbaik di UMY, kemudian alhamdulillah lulus cum laude di UGM, kemudian saya juga diamanahi menjadi awardi beasiswa jalur prestasi di UMY, PPA, Kemenristek Dikti, Erasmus Plus, Digital Scholarship, beasiswa unggulan dan sebagainya. Itu merupakan beberapa raihan ya, baik beasiswa maupun traineeship seperti itu. Untuk riwayat pendidikan saya sendiri, saya memulai karir sebagai akademisi itu setelah tamat S2. Sebelumnya saya menimba ilmu di UMY kurang lebih 7 semester awal ya. Jadi saya 3 tahun 1 bulan selesai.
Kemudian saya melanjutkan kebetulan program double degree di UI dan UGM kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya melanjutkan program profesi insinyur kurang lebih setahun dengan sertifikasi insinyur profesional. Dan saya menamatkan S3 di UI kurang lebih 3 tahun. Jadi saya sekolah di 2 perguruan tinggi negeri, UGM dan UNY, dan 2 perguruan tinggi swasta, UI dan UMY. Selama S1 saya meraih beasiswa jalur prestasi semester 1, kemudian beasiswa PPA semester 2 sampai 7. Kemudian untuk S2 itu saya meraih beasiswa unggulan dari Kemendikbud, kemudian S3 saya meraih digital talent scholarship untuk scholarship-nya dan traineeship-nya dari RPC Erasmus Plus. Oke, berkenaan dengan pengalaman organisasi, jadi selama di dunia kuliah ya, di dunia kampus, saya juga alhamdulillah aktif di berbagai organisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Kemudian pekerjaan sekarang adalah seorang dosen atau akademisi di UCB, Universitas Cahaya Bangsa, Universitas Terbuka, Universitas Islam Kalimantan, Universitas Ahmad Yani, STIMIK Banjarbaru, dan sebagainya. Kemudian selain itu saya juga menjadi reviewer jurnal akademik di beberapa jurnal, yaitu Juliet UGM, JRC UMY, JTQ AD, kemudian Positif Poliban, Prospek Undiksa, dan alhamdulillah diamanahi menjadi dewan editorial di jurnal Biste UAD Yogyakarta. Jadi alhamdulillah sekarang saya menjadi reviewer jurnal di Jawa, Yogyakarta, Kalimantan, di Poliban, kemudian di Bali, itu di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha. Oke. Kemudian, nah ini terkait beasiswa unggulan ya, atau BU. Jadi bagi adik-adik semua yang ingin melanjutkan baik program S2 ataupun S3, dan di sini juga ada S1 seperti itu, silahkan. BU ini terbuka biasanya setahun 2 kali pada periode ganjil maupun genap. Jadi BU ini nanti mencakup biaya pendidikan, itu full nanti SPP dan sebagainya ditanggung, biaya hidup, dan biaya buku ada 3. Untuk S1, itu untuk maba maksimal nanti pengajuan ini pada usia 22 tahun dan memiliki LOE atau Letter of Acceptance yang unconditional. Dan akreditasi UNIF itu minimal B. Kemudian bagi yang ongoing itu maksimal nanti 22 tahun, maksimal semester 3, untuk IPK PTN perguruan tinggi negeri itu 3 dan PTS 3,25. Jadi beasiswa unggulan untuk program S1 ini tidak mensyaratkan TOEFL. Jadi tidak mensyaratkan TOEFL ya. Berbeda halnya dengan beasiswa S2 untuk beasiswa unggulan. Itu nanti mensyaratkan TOEFL. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk beasiswa S2, untuk beasiswa unggulan ya, itu maksimal untuk maba atau mahasiswa baru itu 32 tahun. Memiliki LOA unconditional, jadi biasanya di S2 itu diminta TOEFL 450 ya, untuk masuk misalkan di UGM, Undip, dan sebagainya. Kemudian TPA diminta 500. Nah, sementara itu untuk pengajuan BU nanti adik-adik semua itu minimal TOEFL-nya 500. Atau bisa juga IELTS 5,5. Untuk IPK S1-nya di PTN itu 3,25, sementara itu di PTS 3,5. Untuk mahasiswa yang ongoing, maksudnya ini yang sudah semester 2 dan seterusnya, itu maksimal juga 32 tahun, maksimal semester 3. Untuk IPK S1, PTN sama ya, 3,25, dan PTS 3,5, untuk PTN 3,25. Jadi ada selisih 0,25 untuk PTN ataupun PTS. Untuk TOEFL juga diminta 500 atau IBT ya, TOEFL IBT, Internet Based Test 61 atau IELTS 5,5. Jadi persiapkan untuk TOEFL ITP atau IELTS dan sebagainya dengan sebaik mungkin. Nah, perbedaannya ialah kalau TOEFL ini adalah tes untuk American English ya, Inggris Amerika. Sementara itu untuk IELTS ini British English, jadi Inggris United Kingdom ya, Britania Raya. Jadi perbedaannya kalau menurut saya pribadi, kalau TOEFL ini menurut saya teoritis sekali. Paling yang praktisnya listening ya, sisanya teoritis sekali seperti grammar dan sebagainya. Sementara itu kalau untuk IELTS ini kalau menurut saya lebih aplikatif, lebih praktis karena apa? Karena di sana ada speaking, writing,
kemudian reading dan sebagainya. Jadi ada kalau tidak salah 4 section di sana, dan ini menurut saya lebih aplikatif seperti itu apabila saudara-saudari itu berstudi lanjut. Untuk S3 itu maksimal untuk maba usia 37 tahun, memiliki LOE unconditional serta akreditasi UNIF minimal B. Untuk IPK S2-nya PTN ya 3,25, PTS 3,5, untuk TOEFL-nya 500 atau IELTS 5,5 atau IBT, TOEFL IBT 61 skornya. Sementara itu untuk yang ongoing semester 2 dan seterusnya itu maksimal sama usia 37 tahun, maksimal semester 3, IPK sama ya, PTN 3,25 untuk S2-nya dan PTS 3,5 serta TOEFL 500 atau IELTS 5,5 atau IBT 61. Nah, biasanya untuk strata 3 itu yang diminta adalah biasanya dari berbagai kampus ya, baik di UII, UGM, UNY, kemudian ITB dan seterusnya, biasanya itu diminta TOEFL-nya 500 seperti itu. Kemudian TPA-nya diminta 550. Jadi ada sekitar 50 poin perbedaan dengan strata 2. Kalau strata 2 itu biasanya 450 untuk TOEFL, sementara untuk strata 3 500. Kemudian untuk TPA biasanya di strata 2 di Indonesia diminta TPA atau tes potensi akademik itu 500, sementara untuk program S3 itu 550. Jadi terdapat 50 poin ya perbedaan untuk jenjang S2 atau S3. Nah, kemudian kelengkapan berkasnya itu seperti KTP, kemudian KTM, kemudian LOE yang unconditional ya, letter of acceptance, surat yang diterima tanpa syarat, jadi sudah TOEFL-nya sudah memenuhi, TPA-nya sudah memenuhi, kemudian uji bidangnya sudah memenuhi, dan masuklah istilahnya itu tanpa terhalang syarat-syarat lain, misalnya TOEFL-nya misalkan belum mencukupi atau TPA-nya belum mencukupi. Jadi LOE itu yang unconditional itu akan terbit apabila semua syarat terpenuhi. Kemudian KHS terakhir, ya upayakan kumlot ya. Untuk S1 itu kumlotnya 3,51 untuk di Indonesia. Sementara itu untuk strata 2 maupun strata 3 itu kumlotnya adalah 3,76. Nah, upayakan IPK adik-adik semua itu kumlot. Karena apa? Karena kalau kita kumlot atau istilahnya dengan pujian ya, dengan pujian itu kita memiliki added value atau nilai lebih seperti itu dibanding teman-teman yang belum kumlot. Sementara itu di sisi lain kita juga bisa menambahkan prestasi-prestasi non akademik atau akademik kita yang lain, misalkan menang OSN ya, Olimpiade Sains Nasional dan sebagainya. Itu juga menjadi added value atau nilai plus ketika adik-adik melamar BU ini. Kemudian ijazah dan transkrip nilai terakhir, sertifikat, TOEFL, IELTS, dan sebagainya yang masih berlaku untuk S1 tidak wajib ya. Kemudian proposal rencana studi, nah itu saya ada contohnya nanti, kalau nanti menginginkan contohnya nanti bisa saya kirimkan. Kemudian surat rekomendasi akademik ya, nah ini bagusnya kalau di UNIF ya, bagusnya kalau bisa guru besar seperti itu lebih kuat biasanya, atau dokter seperti itu. Jadi lebih kuat. Nah, jadi saya pun membuka peluang bagi peserta di sini, bagi yang ingin melanjutkan studi, saya juga siap memberikan rekomendasi secara gratis. Kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis ya, jadi kalau dapat BU itu tidak boleh mencabang. Kemudian sertifikat prestasi nasional maupun internasional. Ya seperti saya katakan tadi ya, misalkan menang OSN, Olimpiade Sains Internasional, atau Olimpiade Sains Internasional, misalkan di bidang fisika, kimia, ekonomi, dan sebagainya. Itu lebih mantap lagi, seperti itu, kuat lagi peluang diterima. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Itu ditulis nanti 3-5 halaman pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman ukuran 12, spasi nanti 1,5. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini merupakan jadwalnya ya. Tiap tahun hampir sama, yaitu ini tahun 2017, namun tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 hampir sama. Untuk pendaftaran batch 1 biasanya bulan Februari April sampai April, seleksi administrasi dan wawancara April Mei, pengumuman Mei.
Untuk batch 2-nya itu Juni-Juli, nanti buka, kemudian seleksi administrasi Agustus, dan pengumumannya September biasanya. Tiap tahun itu insya Allah hampir sama. Nah, bagaimana tips dan triknya? Yang pertama, kita upayakan prestasi akademik dan non-akademiknya bagus ya. Kemudian upayakan IPK-nya kumlat atau dengan pujian. Seperti yang saya katakan tadi, kumlatnya S1 3,51, kumlatnya pasca 3,76, upayakan kalau bisa kumlat. Belajar bahasa Inggris khususnya TOEFL atau IELTS dengan telaten, silahkan pilih salah satu. Bagi adik-adik semua yang berada di Pulau Jawa, itu adik-adik bisa belajar di kampung Inggris ya, di Pare, Kediri. Nah, insya Allah di sana adik-adik bisa memboost nanti untuk pemahaman maupun skor TOEFL atau IELTS adik-adik semua. Karena di sana itu menurut saya sangat efektif. Kita tiap hari belajar bahasa Inggris dan lingkungannya mendukung. Kemudian di kota-kota lain juga ada, seperti Bandung ya, AIDU, kemudian Jogja, itu ada IELTS dan sebagainya. Jadi carilah tempat-tempat yang memang kondusif ya untuk belajar bahasa Inggris. Karena memang untuk belajar TOEFL ataupun IELTS ini kita butuh fokus penuh ya dan lingkungan yang mendukung. Kemudian berusaha penuh, lakukan yang terbaik ya, do the best. Syarat itu harus terpenuhi semua, baik itu TOEFL, TPA, dan sebagainya. Kemudian cek lagi sebelum apply, kita cek lagi apakah ada berkas yang tertinggal, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Kemudian ketika wawancara ya, kita mengalir saja, jawablah apa adanya ya. Jadi dengan baik, seperti itu, dengan jujur. Karena insya Allah kalau adik-adik jujur menjawab wawancara tersebut, insya Allah adik-adik akan mujur atau mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kesimpulannya, BU ini merupakan beasiswa ya dari Kemendikbud yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1, S2, sampai S3. Saran saya silahkan adik-adik coba, karena ketika adik-adik tidak mencoba, adik-adik tidak akan pernah tahu jawabannya atau tidak akan pernah tahu hasilnya. Jadi saya mengutip kutipan dari Pak Dahlan Iskan, habiskanlah jatah gagal selama masih muda. Karena insya Allah ketika jatah gagal Anda itu sudah habis, insya Allah yang akan terbit adalah jatah berhasil, seperti itu. Jadi ya jatuh bangun itu adalah hal yang biasa ya, jadi coba terus sampai berhasil. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya presentasi dari saya berkenaan dengan beasiswa unggulan atau beasiswa dari dalam negeri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian ini beberapa link beasiswa dari berbagai kampus, khususnya dari kampus alma mater saya ya, di UNY, UGM, UI, UNY. Jadi silahkan bagi adik-adik yang berminat untuk melanjutkan studi ya, atau studi lanjut nanti silahkan. Dan ini link berbagai beasiswa kementerian dari Kemenak, Kemendikbud, BRIN, Kemendikbud, Kemenpora, dan PMDSU. Nah, saya ingin mengulas sekilas terkait dengan PMDSU. Jadi PMDSU ini merupakan beasiswa program Magister Doktor Sarjana Unggulan. Jadi bagi sarjana unggulan yang ingin melanjutkan fast track program Magister Doktor dalam waktu 4 ataupun 5 tahun, bisa nanti mencoba PMDSU. Jadi adik-adik nanti pilih unit-unit top ya di Indonesia untuk melanjutkan PMDSU. Karena apa? Karena banyak juga dokter-dokter muda alumni PMDSU ini. Mereka menamatkan program doktor itu muda-muda sekali ya, usia 23, 24, 25, 26, 27, dan seterusnya. Jadi beasiswa PMDSU ini terbuka bagi adik-adik semua yang memiliki prestasi unggul ya di bidang akademik khususnya, dan nanti digembleng kurang lebih ya 4 tahun lah efektifnya, insya Allah bisa seperti itu. Tapi PMDSU ini biasanya dievaluasi. Apabila adik-adik semua pada semester 1 sampai 3 itu IPK-nya tidak kumlot atau di bawah 3,76, maka pada semester 4 adik-adik nanti tamatnya di program magister. Ketika adik-adik semua pada saat semester 1 sampai 3 mampu kumlot seperti itu ya. Jadi pada saat semester 4 nanti adik-adik sudah menempuh jenjang doktoral seperti itu sampai nanti semester 8 atau lebih seperti itu. Nah, ini sekilas ya terkait dengan beasiswa PMDSU. Jadi saya di sini ingin memotivasi adik-adik semua, cobalah beasiswa yang ditawarkan oleh berbagai kementerian di sini ya. Insya Allah nanti kalau adik-adik berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah adik-adik akan berhasil. Ya, mungkin itu ya presentasi dari saya berkenaan dengan beasiswa unggulan di sini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian saya kembalikan kepada Mas Ridho selaku moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syarial. Cukup luar biasa ya. Jadi beliau memaparkan bagaimana trik-trik kita dalam mendapatkan beasiswa dalam negeri. Yang mana ada beberapa kunci yang beliau katakan. Yang pertama memang itu tergantung dari GPA atau IPK kita. Yang kedua itu ternyata bahasa Inggris TOEFL atau IELTS itu menjadi salah satu kunci dalam bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa yang ada di dalam negeri. Dua poin itu yang memang benar-benar harus teman-teman kuatkan sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dalam negeri. Tetapi ada satu lagi. Kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa luar negeri bagaimana sih? Nah, teman-teman tidak salah. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan dari Bapak Budi Waluyo, PhD, yang mana beliau merupakan master dari beasiswa di luar negeri. Baik, sebelum saya sampaikan dan sebelum beliau memaparkan materi beliau, izinkan saya untuk memaparkan kurikulum vitae beliau. Dari Bapak Budi Waluyo, PhD, yang mana beliau merupakan master dari beasiswa di luar negeri. Baik, sebelum saya sampaikan dan sebelum memaparkan materi beliau. Nama beliau Budi Waluyo, PhD, pendidikan D4 akuntansi STAN di 2006, S2 Manajemen Universitas Prasetya Mulia 2009 dan S3 Manajemen University of Leicester United Kingdom 2020. Sekarang pekerjaan beliau itu staf Subbak Keuangan STAN itu di 2006 sampai 2010, lanjut ke staf Balai Diklat Keuangan Pekanbaru 2010 sampai 2011, Kasubag Pengembangan Pendidikan Ajun Akuntan STAN 2011 sampai 2012, lanjut ke Kasubag Keuangan STAN 2012 sampai 2015, lanjut ke Kaprodi D1 Kebendaharaan Negara PKN STAN 2016 dan sekarang beliau menjabat sebagai dosen PKN STAN 2016 sampai sekarang. Baik, untuk efektivitas waktu saya langsung persilakan kepada Bapak Budi Waluyo untuk bagaimana beliau memaparkan bagaimana trik-trik beasiswa di luar negeri. Kepada Bapak Budi Waluyo ada waktu dan tempat, disilakan. Dosen PKN STAN 2016 sampai sekarang. Baik, untuk efektivitas waktu saya Baik, terima kasih teman-teman. Persilakan kepada Bapak Budi Waluyo untuk bagaimana beliau memaparkan bagaimana trik-trik beasiswa di luar negeri. Kepada Bapak Budi Waluyo Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, teman-teman dari Banjarbaru ya, yang menyelenggarakan acara Bincang Beasiswa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau terkait dengan persyaratan beasiswa sudah secara lengkap disampaikan oleh Pak Syahrial ya. Jadi saya melanjutkan apa yang sudah beliau sampaikan terkait dengan apa langkah konkret yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat beasiswa. Nah, fokusnya nanti akan lebih saya tekankan pada beasiswa luar negeri. Jadi 3 langkah untuk menuju beasiswa. Yang pertama, teman-teman, kalau sudah membaca persyaratan beasiswa dari Pak Syahrial tadi, ini yang harus teman-teman putuskan adalah mau kuliah apa, gitu. Bahkan kalau sebelum itu ya, sebenarnya kalau teman-teman juga harus menanyakan, perlu nggak kuliah lagi, gitu ya. Karena kalau pertanyaan pertama ini sudah teman-teman jawab bahwa saya nggak perlu kuliah lagi, itu udah finish gitu ya, artinya ini nggak usah didengerin gitu, karena setiap orang punya pilihan yang berbeda-beda, ada yang memang pengen kuliah dan ada yang memang tidak mau gitu. Jadi yang memang tidak pengen kuliah ya tidak perlu gitu. Nah, kalau yang itu sudah mantap, maka kita bicarakan langkah yang pertama ini, bahwa mau kuliah lagi, mau kuliahnya kuliah jurusan apa gitu. Nah, ini isunya seringkali adalah orang membicarakan saya harus kuliah jurusan yang sama atau enggak gitu. Jadi isunya linear atau tidak linear. Kalau saya tadinya kuliahnya S1 jurusan matematika, apakah S2-nya harus matematika lagi gitu. Tadinya S1-nya misalnya jurusan manajemen, apakah harus manajemen lagi. Nah, ini kalau menurut saya kuncinya adalah
tergantung dari tujuan kuliahnya mau untuk apa. Kalau teman-teman tujuannya kuliah S2 itu adalah kuliah lanjut ya, itu adalah nantinya kepingin jadi akademisi, itu saya sarankan untuk mengambil jurusan yang linear, artinya mirip dengan yang sebelumnya. Misalnya matematika menjadi pendidikan matematika, begitu ya, itu masih linear. Tapi kalau matematika jadi kuliah jurusan ilmu sejarah itu akan sangat jauh berbeda. Jadi kalau teman-teman kepingin tujuan kuliah adalah supaya masa depannya ingin jadi akademisi ya, akademisi itu mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi peneliti, itu saya sarankan untuk mengambil jurusan yang linear. Ya. Tapi kalau ambil kuliah lagi dan nanti ke depannya tidak ada rencana sama sekali untuk jadi akademisi, itu nggak usah dipikirin. Mau kuliah jurusan apa aja itu bebas, gitu ya. Jadi nggak usah dipeduliin kuliahnya nyambung apa enggak antara S1, S2, S3 itu nggak usah peduli karena nggak ada tujuan jadi akademisi. Jadi kuliah aja gitu. Kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau teman-teman sudah memutuskan tadi kuliahnya mau ambil jurusan apa, kemudian langkah kedua yang perlu teman-teman putuskan adalah mau kuliah di mana. Ya, karena ini nanti akan menentukan persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Itu berbeda antara kuliah di dalam negeri dengan kuliah di luar negeri. Ya. Terutama adalah kemampuan bahasa asing. Ya, kalau kuliah di dalam negeri tentu tidak memerlukan kemampuan bahasa asing yang terlalu tinggi. Artinya tetap perlu persyaratan-persyaratan biasanya tetap ada, tapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi. Tapi kalau mau kuliah di luar negeri ya tentu teman-teman harus bisa bahasa asing. Bahasa apapun ya, bahasa Inggris, bahasa China, bahasa Perancis silahkan aja. Yang jelas kuliah di luar negeri tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi harus bisa bahasa asing. Ini nanti memerlukan persiapan juga ya, persiapan mencari kampusnya dan sebagainya gitu. Jadi ini harus diputuskan juga ya. Nah, yang ketiga terkait dengan mau kuliah melanjutkan mau mendapatkan beasiswa adalah pilihan beasiswa itu sangat banyak. Tadi Pak Syahrial juga sudah menayangkan ya berbagai macam pilihan beasiswa. Nah, beasiswa itu sangat banyak, pilih yang mana, gitu ya. Kalau berdasarkan pengamatan saya yang namanya beasiswa itu plus minus, artinya ya mirip-mirip lah, gitu ya. Fasilitasnya mirip-mirip, ada punya kelebihan di sisi lain juga punya kekurangan. Nah, teman-teman harus memilih saya mau ambil beasiswa yang mana, gitu ya. Karena masing-masing beasiswa itu punya tujuan yang berbeda, punya sasaran yang berbeda, persyaratan yang berbeda ya. Sebisa mungkin kita fokus ya memilih saya mau nyasar beasiswa yang ini. Nah, nanti kita pelajari gitu. Jadi problem sekarang itu teman-teman saya kira kita tidak kekurangan informasi ya. Informasi tentang beasiswa itu udah banyak banget. Justru masalah yang ada sekarang adalah kita kebanyakan informasi. Saking banyaknya informasi beasiswa setiap hari, beasiswa ini dan itu kita mumet sendiri gitu. Jadi teman-teman saya sarankan untuk fokus mana beasiswa yang mau disasar, pelajari secara detail. Pelajari secara detail tentang persyaratannya, kemudian tips-tipsnya, siapkan dokumennya dan seterusnya. Gitu sehingga kita akan fokus gitu. Jadi dari saya mungkin pengantarnya ini aja ya. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi melalui tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Baik teman-teman bisa ajukan pertanyaan baik ke saya maupun ke Pak Syahrial. Saya cukup sampai di sini untuk pengantarnya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Budi Waluyo. Penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya. Sedikit bagaimana membuka pemahaman kita terkait beasiswa. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama ada 4 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan yang mana nanti coba kita bagi untuk Pak Syahrial yang mana, untuk Pak Budi Waluyo yang mana. Yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya mahasiswa biasa-biasa saja. Saya selama kuliah saya juga hidup di pondok, jadi sedikit terbatas waktu untuk akademik. Saya memiliki track record biasa saja. S1 saya sangat memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar lagi. Oh, jadi untuk Mbak Roisatul Hidayah ini untuk track record S1 itu maksudnya tidak di sini beliau mengatakan biasa saja, tetapi memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk melanjutkan S2. Apa tips Bapak
keduanya untuk saya agar bisa menggapai cita-cita saya untuk studi S2? Oke, ini untuk pertanyaan kedua orang ya. Saya persilakan dulu untuk Pak Syahrial. Silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, Mas Moderator, Mas Ridho, Muzada Elva. Jadi untuk melecutkan semangat kita ya untuk berstudi lanjut, ialah kita harus meyakini bahwa pendidikan ini adalah suatu investasi masa depan, suatu investasi. Kemudian motivasi kedua, insya Allah kalau kita menimba ilmu ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meninggikan kita beberapa derajat seperti itu. Jadi kalau saya dihadapkan dengan 3 pilihan, pertama harta, kedua tahta, ketiga ilmu, saya lebih milih ilmu. Karena apa? Karena insya Allah dengan ilmu tersebut, maka harta, tahta, dan seterusnya itu akan mengikuti sendiri seperti itu. Sementara itu ketika saya milih harta saja misalkan, atau tahta saja tanpa memiliki dasar ilmu yang kuat ya, nah itu maka harta tersebut insya Allah nanti bakal cepat habis seperti itu, kita tidak bisa mengelolanya dan sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan tahta yang kita peroleh tersebut juga misalkan dengan tidak bijak, dengan tidak arif seperti itu. Memang dasarnya itu adalah landasannya adalah ilmu. Namun sebelum kita berbicara ilmu ya, yang menjadi dasar lagi ialah adab. Jadi adab dulu kita perkuat, terus kita timba ilmu ya, timba ilmu, terus kita amalkan. Jadi ilmu yang kita peroleh tersebut tidak akan ada gunanya ketika tidak kita amalkan. Jadi ilmu yang akan kita amalkan tersebut atau kita telah amalkan tersebut insya Allah akan menjadi pahala nanti, yang akan menjadi tabungan kita ketika yaumil akhir ya, dan yaumil hisab, hari perhitungan nanti. Kemudian selain itu juga dengan ilmu yang kita amalkan tersebut, kita menjadi sumber daya manusia yang cenderung lebih kontributif dan aktif seperti itu. Jadi kita selain aktif, produktif, juga kontributif insya Allah dengan ilmu yang kita amalkan tersebut. Ya mungkin itu ya, terkait dengan motivasi mengapa kita harus menimba ilmu atau berstudi lanjut seperti itu. Jadi semangat saja, insya Allah nanti beasiswa atau salah satu beasiswa yang ingin saudara atau saudari raih itu insya Allah akan tercapai jika saudara atau saudari pantang menyerah ketika gagal, coba lagi sampai berhasil seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Mungkin Pak Budi Waluyo bisa sedikit menjawab ya untuk pertanyaan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ridho. Teman-teman mohon maaf tadi suara saya mungkin menggema ya. Ini saya pakai headset, mudah-mudahan bisa lebih bagus suaranya ya. Mas Ridho tidak ada lagi suara menggema? Aman Pak, aman. Ya, jadi teman-teman terkait dengan motivasi ya. Kita mau kuliah lagi atau mau melanjutkan kuliah lagi apa enggak gitu ya. Kalau tadi dikatakan penanya bahwa saya itu mahasiswanya ketika masih mahasiswa saya biasa-biasa aja, nggak banyak prestasi dan sebagainya gitu ya. Ini tergantung dari beasiswa yang mau kita ambil. Ya, memang ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan yang IPK gitu ya, IPK-nya harus bagus gitu ya. Tapi percayalah beasiswa yang seperti itu tidak banyak, terutama untuk yang S2, S3 ya, itu tidak banyak. Kalau yang beasiswa S1 memang banyak kan beasiswa prestasi ya. Tapi kalau beasiswa S2, S3 itu saya sudah sering sekali menemukan bahwa orang-orang yang IPK-nya tinggi itu mereka nggak lulus beasiswa, gitu ya. Dan yang lulus beasiswa itu adalah orang-orang yang IPK-nya sebenarnya biasa-biasa aja, gitu. Mereka nggak punya juara ini dan itu, sertifikat ini dan itu nggak punya, gitu ya. Termasuk saya sendiri. Saya dapat beasiswa sejak saya SMP, SMA, S1, S2 sampai S3. Saya nggak pernah itu kirim-kirim sertifikat juara ini dan itu gitu ya, nggak ada. Karena apa? Karena memang saya nggak punya. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati bahwa saya tidak punya IPK tinggi, saya nggak juara ini dan itu gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita bisa cari beasiswa mana yang tepat buat saya, gitu ya. Karena banyak sekali beasiswa yang tidak mensyaratkan hal-hal seperti itu, tidak mensyaratkan IPK tinggi, gitu ya.
mereka akan melihat kita secara keseluruhan. Profil kita akan dilihat secara komprehensif. Gitu ya. Jadi orang ini oke ya, secara IPK mungkin ya memang rata-rata memang kalau bisa IPK-nya ya 3 ke atas gitu ya. Saya kira teman-teman dapat nilai IPK 3 ke atas itu tidak mudah ya. Mudah ya. IPK di atas 3 itu mudah. Yang penting artinya tidak harus 3,9 gitu. Nah, jadi dari situ teman-teman bisa memposisikan diri bahwa saya mau lanjut kuliah gitu ya, tidak mau cari beasiswa ya. Yang penting adalah membangun profil diri yang bagus. Gitu ya. Profil kita ingin dikenal sebagai orang seperti apa, gitu ya. Orang yang punya aktivitas apa. Jadi aktivitas itu tidak terbatas di akademik ya, tidak terbatas bahwa saya profil akademiknya jelek gitu ya, IPK saya rendah gitu, enggak. Orang akan dilihat profil secara keseluruhan. Selain akademik itu profil non akademik sangat penting. Profil non akademik itu apa? Artinya kita selain di kampus ya, kegiatan kita di luar kampus ngapain? Atau kita punya aktivitas apa selain kuliah, gitu ya. Itu jadi teman-teman penting sekali untuk punya profil non akademik. Jadi kita punya interest tertentu ya, yang minat olahraga silakan bergabung dengan komunitas olahraga, gitu ya. Lakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Yang punya minat seni silakan seni. Yang minat tadi misalnya pesantren belajar agama silakan gabung di komunitas pesantren, gitu ya. Lakukan sesuatu luar belajar akademik gitu. Jadi kalau kita sudah punya profil itu dan profil akademik dan non akademik gitu ya, itu akan mudah. Nah, bagaimana supaya kita bisa membangun semangat? Nah, ini saya punya sedikit tips ya. Jadi kita ini kan setiap hari punya pekerjaan tetap ya, entah itu mahasiswa atau kerja atau apa ya. Kalau teman-teman memang sudah mantap untuk lanjut kuliah, itu harus meluangkan waktu khusus. Harus meluangkan waktu khusus, saya mau mikirin, saya mau kuliah, mau nyari beasiswa untuk kuliah misalnya gitu ya. Harus menginvestasikan waktu khusus. Kalau kita nggak menginvestasikan waktu khusus itu nggak bakalan kepikiran, nanti lupa yang ada. Kita akan sibuk dengan pekerjaan kuliah kita, dengan pekerjaan kita di kantor dan sebagainya. Itu urusan lanjut kuliah nanti akan kelewat. Gitu. Sederhananya begini, kalau punya rencana itu ditulis. Saya sarankan untuk ditulis, jangan cuman saya kepengen gitu ya, cuman diucapin doang di hati doang, itu nggak jadi. Ya, harus ditulis. Kalau perlu di print, taruh di meja atau di lemari atau di mana gitu ya, supaya kita lihat bahwa saya punya rencana ini. Sejak saya mau kuliah apa tadi ya, dituliskan saya mau kuliah apa, jurusan ini, kira-kira di negara mana, kampus mana gitu ya. Dan kalau bisa langsung, saya mau berangkat kapan, gitu ya. Kalau nanti nggak terrealisasi gimana? Ya nggak masalah, itu kan gratis, gitu ya. Nggak ada yang akan ngomelin kita, gitu ya. Saya punya cita-cita, tulis itu, tulis yang jelas. Saya mau kuliah apa, jurusan mana, rencananya di kampus mana, mau pakai beasiswa apa, mau pengen berangkat kapan. Tulis itu, di print yang besar, taruh di rumah, taruh di kantor, taruh di mana aja, gitu ya. Taruh di HP, jadiin background, gitu ya. Laptop jadiin background, gitu ya. Supaya apa? Kita ingat terus. Kalau nggak kayak gitu, itu nanti kita lupa terus yang ada. Gitu. Jadi fokus ke satu tujuan itu sangat penting. Itu aja ya Mas Rido ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Lanjut ya, ada beberapa pertanyaan. Ini sepertinya pertanyaan yang selanjutnya juga menjawab bagaimana saya mahasiswa dari jurusan kepelatihan olahraga, saya tidak punya sertifikat juara tingkat nasional, selama kuliahan saya punya sertifikat juara tingkat daerah. Ya, mungkin sedikit saya menambahkan, jadi berdasarkan kesimpulan yang saya dengar dari Pak Syahrial dan Pak Budi tadi, bahwa kita jangan hanya terpaku kepada IPK atau sertifikat-sertifikat yang lain, karena yang terpenting adalah bagaimana cara kita berusaha dan mencari beasiswa yang tepat untuk kita, seperti itu. Itu untuk Mbak Rofi Nurul Aini ya. Baik, nah ini ada pertanyaan kembali untuk Pak Syahrial dari Yulia. Bismillah, maaf izin tanya kepada para pemateri. Saya seorang guru SD berkeinginan untuk berkuliah S2 dalam negeri dengan beasiswa. Tetapi saya juga tidak ada prestasi dan tidak ada penunjang. Nah, dan dulu saya di madrasah, baiknya saya mengajukan beasiswa yang mana ya? Tambahannya, apakah ada beasiswa guru yang ingin S2 dan beasiswa mana yang kemungkinan lolosnya besar? Syukron wa barakallahu fikum. Silakan Pak Syahrial. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, Mas Moderator, Mas Rido. Siap. Jadi karena background Ibu pendidikan ya, mungkin saran saya, mungkin selain BU, Ibu bisa mencoba LPDP ya, Lembaga Pengelola Dana Keuangan dari Kementerian Keuangan. Untuk kampusnya saya sarankan kampus-kampus negeri yang top
Contohnya adalah Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Semarang, dan seterusnya. Nah, mungkin itu beberapa kampus ya, silahkan Ibu pilih salah satu. Jadi untuk beasiswanya bisa mungkin selain BU ya, bisa juga LPDP nanti. Karena apa? Karena untuk beasiswa tersebut, LPDP itu tidak menitik beratkan juga kepada prestasi akademik seperti itu. Jadi IPK yang misalkan sedang-sedang saja seperti itu, insya Allah bisa menembus beasiswa LPDP tersebut. Namun kalau BU karena dari namanya saja ya unggulan seperti itu, memang saya lihat dan cermati itu teman-teman yang lulus itu yaitu memiliki prestasi akademik yang bagus seperti itu, memiliki prestasi tingkat nasional atau internasional, nah yang seperti itu. Kalau beasiswa LPDP insya Allah nah itu untuk apa istilahnya yang IPK-nya biasa-biasa saja seperti itu dan seterusnya, nah insya Allah bisa seperti itu. Dan untuk mahasiswa ongoing juga bisa katanya Mas Syahrial, beasiswa ya? unggulan mahasiswa ongoing bisa juga beasiswa unggulan, bisa untuk ongoing, bisa misalkan dia lagi semester 2 bisa untuk mengajukan. Baik Ya, nah baik, itu ya. Ya. Sama-sama. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Budi. Izin bertanya lagi Pak, saya ingin dapat beasiswa luar negeri, tetapi masih bingung nih memilih negara tujuan. Nah, karena ada beberapa negara tujuan Pak. Ini bagaimana nih cara memilih negara tujuan yang tepat? Nah, ini juga saya sambung. Ini untuk pertanyaan pertama, langsung ke pertanyaan kedua. Selamat sore, saya lulusan S1 PTN dengan IPK akhir di atas 3 dan di bawah 3,5. Saya berkeinginan melanjutkan studi di negara dengan bahasa resmi bahasa Inggris, khususnya US dan UK. Dan dalam negeri. Saya telah mencoba beasiswa Chevening dan IUBD, namun belum rezeki. Yang mau saya tanyakan, untuk beasiswa bawahan pemerintah itu ketat kan penyaringannya. Saya mau opsi beasiswa dari universitas yang semuanya dibiayai, fully funded karena efisien. Kira-kira bagaimana cara mencari beasiswa di luar pemerintah yang benar-benar full seperti kebanyakan beasiswa pemerintah? Oh, berarti ini ada dua nih Pak Budi. Yang pertama, bagaimana cara mencari negara yang tepat untuk beasiswa luar negeri. Yang kedua, bagaimana cara mencari beasiswa yang full, tapi di luar pemerintah, tidak seperti LPDP mungkin. Nah, mungkin seperti itu Pak Budi, mohon dijelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kalau untuk mencari negara tujuan, saya pernah membahas itu di YouTube ya. Itu saya di situ sebutkan 5, tapi saya nggak ingat semuanya ya. Saya coba yang saya ingat aja. Yang pertama, itu teman-teman melihat negara tujuan dari reputasi pendidikan ya. Karena kita kan mau kuliah nih. Reputasi pendidikan itu artinya negara itu pendidikannya bagus apa enggak gitu ya. Jangan sampai kita kuliah ke suatu negara yang di sana pendidikannya tidak lebih bagus dari di negara kita gitu ya. Jadi ngapain kita kuliah keluar orang dia ternyata lebih jelek pendidikannya daripada kita gitu ya. Nah, terus tahunya dari mana negara itu kualitas pendidikannya bagus? Teman-teman bisa melihat yang namanya university ranking ya. Jadi kampus-kampus di seluruh dunia itu ada peringkatnya. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat peringkatnya itu di search aja di Google pasti ketemu gitu ya. Ada QS University Rankings gitu ya, ada Times Higher Education, ada Shanghai Rankings dan sebagainya. Banyak sekali ya. Lihat aja di situ. Salah satu dari itu aja cukup. Atau kalaupun nggak langsung ke website-nya ya sangat banyak artikel-artikel yang membahas tentang itu gitu ya, reputasi. Jadi dari situ nanti jadi kita tahu ternyata negara ini reputasinya bagus untuk pendidikan gitu ya, kampus-kampusnya masuk ke dalam peringkat yang tinggi seperti itu ya. Kemudian ada juga masalah pilihan bahasa gitu ya. Pilihan bahasa ini penting ya. Kalau kita sudah memutuskan saya mau kuliah di luar negeri, dia kepengen kuliah di luar negeri, mau pilih negara yang mana gitu ya. Di luar negeri itu mainstreamnya bahasanya adalah bahasa Inggris gitu ya. Kemudian tapi tidak semuanya juga bahasa Inggris. Artinya kalau teman-teman kuliah di Jerman ya kemungkinan akan masuk ke kelas yang bahasanya bahasa Jerman. Kuliah di China ya bahasa China, kuliah di Korea bahasa Korea. Di sana memang ada sih kelas internasional yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Tetapi itu tidak banyak gitu. Dan banyak juga beasiswa yang sekaligus tentang pertanyaan kedua ya. Beasiswa yang full yang disediakan oleh kampus itu yang mereka itu bukan untuk kelas internasional, untuk kelas yang harus pakai bahasa lokal. Begitu. Jadi mereka menawarkan itu ya, seperti di Jerman itu sangat banyak ya. Menawarkan beasiswa yang full dari kampus ya,
tapi ya kuliahnya dalam bahasa Jerman gitu ya. Jadi ya teman-teman harus bisa bahasa Jerman gitu ya. Nah, tapi itu ada ininya, beasiswa seperti di China, beasiswa Turki gitu ya. Yang tidak pakai bahasa Inggris itu mereka menyediakan pelatihan bahasa. Jadi teman-teman cukup belajar basicnya aja, nanti selama setahun pertama akan pelatihan bahasa dulu gitu ya. Jadi beasiswa YTB Turki, beasiswa CGS China itu ada ya, termasuk Jerman juga begitu, ada menyediakan kelas pelatihan bahasa. Tapi ya kita harus punya basic, bukan berarti nol gitu ya. Punya basic, kemudian daftar, nanti ketika sudah lulus nanti di sana tahun pertama belajar bahasa dulu gitu ya. Kemudian nah kalau yang yang termudah ya tentu dengan bahasa Inggris ya. Teman-teman sudah belajar bahasa Inggris sejak dari SD, kemudian ya relatif kita sudah banyak belajar itu gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat ini ketersediaan atau cakupan dari beasiswa gitu ya. Kalau beasiswanya misalnya LPDP itu bisa semua negara, tapi kalau misalnya beasiswanya AAS ya, Australia Awards ya dia hanya bisa ke negara itu, dia nggak bisa ke negara lain. Beasiswa CGS China ya hanya bisa di situ gitu ya. Jadi cakupan beasiswa kita ke negara yang mana aja gitu ya. Atau misalnya beasiswa dari World Bank gitu ya, dia hanya menunjuk negara-negara tertentu gitu. Jadi harus dikaitkan dengan itu juga. Dan juga pilihan negara itu terkait dengan biaya ya, terkait dengan biaya. Artinya apa? Kita memang kuliah pakai beasiswa ya. Kemudian termasuk biaya hidup kita juga ditanggung beasiswa. Tapi setelah nanti teman-teman berada di negara tujuan ya, itu akan sangat berbeda itu pilihan negara dengan negara lain. Artinya begini, dana beasiswa itu memang sudah dihitung sama pemberi beasiswa, tapi secara kenyataan gitu ya, itu kadang-kadang ada perbedaan itu. Ada perbedaan dalam arti saya kuliah teman-teman ya yang rata-rata ya dari pengamatan saya, kalau teman-teman yang kuliah di Jepang itu rata-rata mereka mendapatkan uang bulanan yang sangat cukup, melebihi dari jumlah yang kebutuhan kita, gitu ya. Tapi kemarin kejadian teman-teman yang di Hong Kong itu mereka sampai betul-betul nggak bisa memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Untuk yang LPDP ya, akhirnya sampai harus dinaikkan, gitu karena Hong Kong itu biaya hidupnya sangat mahal, jadi uang beasiswa sangat tidak cukup, gitu. Artinya kalau di negara lain itu selisihnya sedikit, gitu ya. Meskipun kita tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan dari beasiswa ya, tapi paling tidak kita bisa hidup tenang lah gitu ya kalau uang beasiswanya cukup. Gitu ya. Jadi hal-hal itu yang teman-teman perlu pertimbangkan gitu ya. Yang paling kalau dari sisi reputasi gitu ya teman-teman itu yang paling bereputasi ya, yaitu kalau negara ya di Eropa Barat ya, negara-negara Eropa Barat, Inggris, kemudian Prancis, Jerman, Belanda gitu ya. Dan kemudian Amerika Serikat gitu ya. Itu yang paling dua yang paling bereputasi. Kemudian kalau dari sisi bahasa kalau mau mudah ya teman-teman cari di negara yang English speaking countries gitu ya. Jadi kita kuliahnya pakai bahasa Inggris, kemudian orang-orangnya sehari-hari juga pakai bahasa Inggris. Jadi kita nggak perlu belajar dua bahasa gitu ya. Dan kalau terkait dengan tadi cakupan beasiswa gitu ya dari pertanyaan kedua beasiswa yang full yang bukan dari pemerintah itu ya tentu beasiswa dari kampus tujuan gitu ya. Kampus tujuan cara nyarinya gimana? Itu tidak ada cara lain, teman-teman harus cari satu persatu gitu ya. Satu persatu di kampus yang kepingin dituju di sana membuka beasiswa atau enggak gitu ya. Kemudian kita coba penuhi persyaratannya gitu. Baik. Berarti untuk jika kita ini Pak Budi mau lanjut S2 kembali di luar negeri padahal posisinya udah S2 di Indonesia itu masih bisa berarti ya? Tidak ada peraturannya ya? Nggak masalah. Kalau yang seperti beasiswa Chevening itu nggak ada masalah. Sudah S2 ngambil S2 lagi nggak masalah. Kemarin ada rekan saya di UK itu dulunya dapat beasiswa S2 Australia dari AAS, kemudian ambil S2 lagi di Inggris pakai beasiswa Chevening. Nggak ada masalah. Baik. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi masing-masing satu nanti untuk Pak Syariah dan Pak Budi. Ini untuk Pak Syariah dulu. Jadi Assalamualaikum Pak. Bapak bagaimana kita menulis motivation letter dan essay Pak? Apakah ada panduan khusus untuk penulisannya Pak? Terima kasih. Mungkin untuk Pak Syariah dulu ya dijawab ya. Nanti baru Pak Budi. Silakan Pak Syariah. Ya, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk Mas Rido selaku moderator ya, Mas Rido. Jadi terkait pertanyaan tersebut untuk Moodlet ataupun essay itu memang ada formatnya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan untuk essay beasiswa unggulan itu syaratnya apa? Syaratnya misalkan 3-5 halaman saja. Kemudian selain itu fontnya kan Times New Roman. Nah, ukuran huruf
Tadi kan sudah jelaskan juga sekian. Kemudian untuk Motlet juga biasanya ada format khusus ya. Namun di samping itu motivation letter itu umumnya berupa seperti surat ya, surat motivasi lah seperti itu intinya. Jadi bagaimana saudara ataupun saudari menjelaskan kepribadian saudara-saudari, background dan sebagainya, dan beasiswa yang ingin dituju seperti itu. Biasanya Motlet itu digunakan untuk apply beasiswa di luar negeri. Contohnya misalkan di Jepang, mau buka gakusho dan sebagainya. Itu mereka membutuhkan motivation letter atau Motlet. Nah, untuk di dalam negeri, ya kalau yang saya jelaskan tadi ya, terkait beasiswa unggulan, ya cukup isai saja. Bagaimana kontribusi kita nanti terhadap negeri ini atau negara Indonesia. Itu ya sekilas yang saya ketahui berkenaan dengan motivation letter ataupun essay. Terima kasih. Ya, berarti memang untuk identity profile ini selain IPK memang ada sertifikat penunjang khusus ya Pak Syahrial ya? Betul sekali. Kalau besok unggulan seperti itu. Besok unggulan itu kalau zaman saya itu Mas Rido 5 tahun ya. Misalkan saya apply itu 2015 dulu. Jadi 5 tahun terakhir 2010 sampai 2015. Namun beberapa tahun belakangan ini kalau tidak salah tahun 2018, 19, 20, 2021 ini itu sertifikat 3 tahun terakhir saja. Misalkan kita apply sekarang nih 2021 ya. Itu nanti sertifikat yang diakui 2018, 19, 20, 21. Nah, dari 2019 berarti nanti yang diakui 3 tahun terakhir saja nanti. Baik, berarti memang tidak terpaku pada IPK saja ya. Baik. Betul. Harus ada prestasi lain. Sedikit saya tambahkan untuk LPDP ini untuk lulusan SMA bisa ya, berarti Pak Syahrial ya, untuk ngambil S1 ya. Untuk LPDP sejauh yang saya tahu itu beasiswa untuk pasca sarjana Mas Rido S2 ya, berarti ya. Namun untuk beasiswa unggulan itu bisa untuk S1. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Pertanyaan terakhir. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Budi, selain tadi juga menjawab bagaimana untuk apakah panduan motivation letter khusus untuk yang keluar negeri. Yang kedua, ini Pak, untuk Pak Budi, untuk beasiswa chevening ini, adakah biaya yang harus ditanggung? Misalnya pembuatan visa dan lain-lain, atau ditanggung sejak dinyatakan lolos beasiswa? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, pertama tadi saya menegaskan kembali ya, Pak, yang sudah dijawab Pak Syahrial, bahwa beasiswa LPDP itu hanya untuk S2 dan S3. Tidak ada beasiswa LPDP untuk S1. Nah, kalau untuk yang beasiswa chevening, itu semuanya ditanggung. Beasiswa chevening itu fully funded ya. Jadi, teman-teman akan dapat biaya visa, dapat biaya tiket, dapat biaya kuliah tentu ya, dapat uang bulanan gitu ya, dapat uang kedatangan, dapat asuransi dan sebagainya. Jadi beasiswa chevening dengan beasiswa LPDP itu kalau saya bilang sama coverage-nya ya. Yang membedakan hanya ini. Kalau di LPDP itu ada tunjangan keluarga kalau yang mau kuliah S3 gitu ya. Hanya untuk yang S3, yang S2 enggak. LPDP ada tunjangan keluarga gitu ya. Jadi kalau sesama S2, karena chevening itu hanya untuk S2. Jadi kalau tadi ya LPDP hanya untuk S2 dan S3. Tapi itu bisa untuk seluruh negara, gitu ya. Dan termasuk dalam negeri. Kalau chevening itu hanya untuk kuliah di Inggris, karena beasiswa chevening itu adalah beasiswa dari pemerintah Inggris, ya. Hanya untuk S2, tidak ada untuk S3, gitu ya. Jadi kalau sesama mahasiswa S2 kuliah di Inggris, satu pakai beasiswa LPDP dan satu pakai beasiswa chevening, itu fasilitasnya boleh dibilang sama. Gitu ya, sama apa yang didapatkan, artinya semua biayanya tercover, hanya ya kalau secara besaran jumlahnya sedikit lah gitu ya, secara jumlahnya selisih sedikit, tapi ya kurang lebihnya sama lah gitu yang didapatkan di beasiswa LPDP maupun chevening kalau teman-teman mau kuliah S2 gitu. Baik, berarti untuk karena memang chevening ini khusus beasiswa S2 itu tetap berarti melampirkan dokumen yang berkaitan dengan S1 ya berarti Pak Budi ya? Ya, beasiswa chevening kalau untuk tahun ini setahu saya sudah tutup ya. Jadi chevening itu rekrutmen tahun ini untuk masuk tahun depan. Jadi sekarang misalnya ikut beasiswa chevening tahun ini ya, tahun ini maka berarti kuliahnya tahun depan. Kuliahnya bukan tahun ini gitu. Jadi ikut tahun ini untuk kuliah tahun depan gitu. Jadi
Baik. Tentu persyaratan-persyaratannya akan disebutkan di situ ya, persyaratan bahwa kita sudah S1 gitu ya, atau bahkan kita sudah S2 pun nggak apa-apa, dia nggak mempermasalahkan itu. Dan dia tidak ada syarat umur ya, chevening itu nggak ada syarat usia, nggak ada syarat usia dan nggak ada syarat IPK, gitu ya, nggak ada syarat usia, usianya siapa aja, berapa aja boleh ikut, dia tidak menyebutkan IPK minimal harus berapa juga nggak ada, bahkan tahun ini nggak pakai syarat IELTS, gitu ya, mereka nggak mensyaratkan IELTS. Jadi teman-teman ini peluang yang bagus kalau mau mengapply beasiswa chevening ya. Tahun ini mereka membebaskan persyaratan IELTS. Jadi IELTS-nya terserah masing-masing kampus tujuan, gitu ya. Kampus tujuan yang mereka ya tentu kampus tujuan karena posisinya di Inggris ya itu mereka mensyaratkan IELTS. Kalau dulu beasiswanya juga mensyaratkan IELTS. Pada saat seleksi beasiswa harus nanti harus memenuhi persyaratan IELTS dari beasiswa chevening gitu ya. Tapi pada saat nanti apply kampus ya nanti persyaratan dari kampus itu kan berbeda. Jadi teman-teman perlu dibedakan ya. Jadi pemberi beasiswa dengan kampus itu dua pihak yang berbeda. Chevening adalah pemberi beasiswa. Kuliahnya di mana ya? Nanti misalnya kuliahnya di University of London, University of Glasgow gitu ya. Itu macam-macam yang ada di listnya dia. Gitu. LPDP adalah pemberi beasiswa. Gitu ya. Mau daftar LPDP biasanya ada syarat IELTS atau TOEFL. Gitu ya. Nanti pas daftar kampus, setelah dapat beasiswa LPDP, daftar kampus juga ada syarat lagi. Chevening itu daftar chevening ada syaratnya, kemudian daftar kampus ada syaratnya. Nah, tapi untuk tahun ini itu chevening mereka tidak mensyaratkan IELTS ya. Jadi syarat IELTS nanti di kampus saja. Gitu. Baik. Terima kasih penjelasannya untuk Pak Budi. Kepada Pak Syahrial. Mungkin ini pertanyaan terakhir tadi ya, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 16.42 ya di waktu Indonesia bagian Barat dan 17.42 di waktu Indonesia bagian Tengah. Saya rasa pasti masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Tetapi pada dasarnya adalah yang bisa saya simpulkan, kalau kita ingin mendapatkan beasiswa, yang pertama pasti adalah niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah niat kita yang sungguh-sungguh, yang kedua tulis apa yang memang kita mau. Kenapa kita harus menulis? Karena supaya kita selalu ingat dan kita selalu fokus kepada tujuan kita. Yang ketiga, setelah dua hal itu tercapai, maka realisasilah tujuan itu dengan perbanyak untuk latihan bahasa Inggris, untuk beasiswa-beasiswa yang mempersyaratkan TOEFL dan IELTS, perkuat akademik untuk beasiswa-beasiswa yang menentukan GPA, atau perbanyak kegiatan-kegiatan edukatif untuk beasiswa-beasiswa yang mempersyaratkan sertifikat-sertifikat pendukung seperti itu. Intinya, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita menentukan tujuan sesuatu dan kita fokus, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa pasti akan mendukung dan mengabulkan apa cita-cita kita. Ini untuk teman-teman yang masih ingin ada pertanyaan nanti, yang saya tahu di Pak Syahrial ada grup ya Pak Syahrial ya, ada grup seputar beasiswa dunia Pak Syahrial ya. Iya, betul sekali ya, Mas Ridho. Nanti silakan itu untuk follow up, bisa kita diskusi di sana kembali, karena memang yang namanya acara kita keterbatasan jam juga. Silakan nanti teman-teman masuk di grup sana, link masuk grup nanti akan saya share di grup peserta, yang mana nanti itu silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Harapan saya kita semua yang menjadi peserta di sini insya Allah nanti akan mendapatkan impian kita, beasiswa yang kita idamkan masing-masing. Mungkin seperti itu ya Pak Syahrial dan Pak Syahrial Kepudi. Terima banyak Mas Ridho. Ya. Terima kasih Pak Syahrial dan Pak Budi untuk meluangkan waktunya di sore ini. Mudah-mudahan sukses selalu, lancar selalu, sukses dalam karir ya. Amin. Sukses untuk kita semua. Siap. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Ahmad Yani. Mudah-mudahan bisa mewujudkan ya cita-citanya yang melanjutkan kuliah, gitu ya. Apalagi ada Pak Syahrial ini yang nanti bisa membimbing lebih lanjut. Saya kira akan sangat bagus kalau ditindaklanjuti ya. Jadi kita tidak hanya bertemu di forum begini, ngobrol-ngobrol, sharing, kemudian selesai gitu ya. Saya sangat mengharapkan ada follow up dari forum-forum seperti ini gitu ya. Pak Syahrial saya kira sangat mampu untuk bisa membimbing teman-teman yang kepingin kuliah, kepingin nyari beasiswa gitu ya. Dan kalau teman-teman nanti berminat di tempat saya juga ada grup semacam coaching gitu ya, pendampingan beasiswa. Kita menyebutnya dengan program bimbingan beasiswa. Itu, tapi kalau untuk yang sekarang sudah close ya, karena sudah proses seleksi. Jadi
saya dan teman-teman beberapa sekarang sudah ada sekitar 30 orang mentor ya yang tergabung dalam program bimbingan beasiswa. Bimbingan ini memberikan pendampingan bagi teman-teman yang ingin dapat beasiswa dan itu gratis ya, tidak dipungut biaya selama 4 bulan ya. Jadi satu kali setiap minggu kita bertemu lewat forum seperti ini, video conference, kemudian nanti teman-teman bisa kita harapkan ya tidak hanya ngobrol-ngobrol tapi juga kita dampingi sampai dengan menyusun dokumen persyaratannya gitu ya. Nyusun dokumen persyaratannya nanti kita lihat satu persatu supaya teman-teman sudah siap untuk submit atau siap untuk mendaftar beasiswa gitu ya. Kalau berminat teman-teman bisa kunjungi halaman atau fanpage ya di Facebook, itu ada fanpage yang namanya Rumah Beasiswa gitu ya. Itu free, tidak ada biaya dan sekarang sudah berjalan 7 batch ya. Sekarang sudah batch 8, satu batch sekitar 250 orang. Itu jadi sudah hampir 2.000 pesertanya gitu. Baik, terima kasih Pak Budi. Nanti mohon di-share juga itu untuk informasinya sehingga nanti teman-teman di sini bisa follow up dan juga nanti bisa langsung kembali berdiskusi dengan Pak Budi. Ya. Baik. Mungkin itu saja untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga dengan forum-forum seperti ini nanti akan bakal ada forum-forum selanjutnya. Tetapi yang terpenting adalah usaha kawan-kawan dan juga bagaimana persiapan kawan-kawan dalam rangka menuju beasiswa impian yang akan dicapai. Mungkin itu saja. Saya moderator Muhammad Ridho Muzada Elva undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, kurang hanya milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, makasih Pak Saryal. Saya pamitan. Makasih. Makasih. Ketemu lagi. Ya. Ya.